Di video ini, kita akan menggunakan extension Fold Plus. Kalau kalian artikan atau kalau kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, fold ini artinya melipat. Nah, jadi fungsi dari extension ini adalah melipat baris. Nah, buat kalian yang masih asing dengan melipat baris atau bagaimana cara melipat baris, di VS Code kalau kalian ke bagian sebelah kiri ini, samping barisnya ya, itu kan ada tanda panah ke bawah seperti ini. Kalau kalian klik, itu dia akan melipat baris tersebut. Jadi dia akan menyembunyikan isi konten dari baris tersebut ya. Nah, isinya kan ini. Dia akan disembunyikan. Nah, itu fungsi dari melipat baris. Nah, kita akan menggunakan extension ini supaya lebih dipermudah lagi untuk melipat baris. Kita akan langsung cobain aja di sini. Karena di sini nggak ada yang lain selain comments, kita akan cobain semua comments-nya aja, yaitu 11 ya, 11 komen. Jadi nggak ada settings, jadi kita fokus di comments-nya aja atau perintahnya. Nah, ini udah saya catat juga. Yang pertama itu ada all same level as cursor. Nah, dia akan melipat semua yang sejajar dengan kursor saat ini. Ya, kalau kursornya saya posisikan di tag head, maka yang sejajar indentasinya ya, indentasi yang sejajar itu ini, style, kemudian tag penutupnya, tag body, itu sejajar dengan tag head. Kalau saya posisikan kursornya di sini, ya, kalau kita coba, all same level as cursor. Nah, kalau kita pilih, dia akan melipat yang sejajar dengan posisi kursor saat ini. Jadi itu fungsinya. Kemudian yang pasangannya ini ya, ini pasangannya untuk membuka baris yang ditutup. Ya, unfold artinya membuka baris yang ditutup. Ya, ini sejajar dengan kursor juga. Jadi yang indentasinya sama itu akan dibuka. Nah, ini ya, unfold all same level as cursor. Nah, ini kalian pilih aja, otomatis yang sejajar dengan kursor dibuka ya, jadi nggak ditutup lagi. Nah, kemudian ada all same level as parent. Nah, kalau yang as parent ini, dia akan menutup parentnya ya, yang sejajar dengan parentnya. Kalau saya posisikan di head lagi, maka dia akan menutup parentnya. Parentnya siapa? HTML ini. Ya, parentnya itu HTML. Maka yang sejajar, ya nggak ada. Cuman HTML-nya doang. Ya, di bawahnya nggak ada lagi. Kalau kita ketik di sini, all same level as parent. Nih, kita pilih. Maka dia menutup HTML-nya. Karena parent-nya itu HTML. Ya, jadi kita buka lagi di sini. Bisa klik aja tombol ini untuk membukanya. Nah, berikutnya itu ada parent. Nah, ini untuk menutup parent-nya aja ya, secara spesifik. Ya, jadi dia hanya parent-nya aja, bukan yang sejajar. Kalau saya posisikan di sini ya, di div kelas parent, kemudian saya ketik di sini parent aja. Ya, kemudian kita pilih fold plus parent, dia akan menutup parent-nya aja, yang sejajar nggak ditutup. Ya, jadi khusus untuk menutup parent atau elemen di atasnya. Kemudian untuk children, nah kita posisikan di body kursornya ya, kemudian kita ketik children. Nah, dia akan menutup div ini, karena si body memiliki children cuman div ini. Kalau dia ada banyak, maka semuanya akan ditutup ya. Di sini kita ketik lagi children, maka dia menutup si div kelas parent. Itu dia. Nah, berikutnya itu ada unfold all lines matching. Nah, ini untuk membuka semua baris yang sama sesuai dengan kita inputkan ya. Misalnya di sini unfold all lines matching di sini. Nah, kalian bisa masukin regex ke sini, tapi di sini saya akan coba seperti ini. Head, maka dia akan membuka tag head-nya aja. Dia membuka sesuai dengan yang kita inputkan. Jadi itu fungsi dari unfold all lines matching. Nah, berikutnya itu ada all keep selected text. Nah, ini fungsinya dia nggak akan menutup baris yang kita seleksi ya, atau teks yang kita seleksi. Misalnya sini saya seleksi tag head-nya ya. Kemudian saya jalankan all keep selected text.
Maka selain dari yang kita seleksi ya, ini yang kita seleksi tag head itu ditutup secara otomatis. Ini semuanya loh. Bahkan yang di dalamnya itu ikut ketutup juga. Jadi elemen di dalamnya itu ikut ke tutup juga barisnya tuh. Nah, berikutnya itu ada all with selected text. Dia akan menutup semua baris yang sama ya, seperti yang kita seleksi seperti ini. Misalnya, jadi kita coba copy ya. Nah, kita punya kembarannya di sini ya, kita seleksi dulu. Kemudian kita jalankan lagi perintahnya fold plus all with selected text. Maka keduanya ditutup ya, karena sama ya, sama sesuai dengan yang kita seleksi. Nah, berikutnya itu ada unfold all with selected text. Nah, jadi dia kebalikannya, dia akan ngebuka baris yang ditutup sesuai dengan teks yang kita seleksi. Misalnya di sini kita seleksi tag head, kemudian kita jalankan di situ unfold all with selected text ya. Jadi kita seleksi tag head tadi, maka kedua tag headnya akan dibuka kembali barisnya. Jadi dia mencari yang sama seperti yang kita seleksi. Jadi itu fungsinya. Nah, berikutnya itu ada all keep cursor line. Jadi dia fungsinya akan menutup semua baris selain posisi kursornya. Nah, di sini posisi kursornya itu di tag head, maka selain tag head, maka yang lain akan ditutup. Kita jalankan perintahnya di sini all keep cursor line. Nih, kita klik aja. Jadi dia akan menutup semuanya selain baris yang ada kursornya. Tuh, jadi dia benar-benar ditutup semua, bahkan elemen di dalamnya juga ditutup ya. Elemen children-nya atau elemen anaknya ikut ketutup juga. Nah, yang terakhir itu ada toggle indentation atau language folding. Nah, kalian di sini mau melipatnya pakai metode indentasi yang seperti tadi kita gunakan ini, atau menggunakan format bahasa. Biasanya bahasa tertentu memiliki format melipat baris tertentu ya, yang sudah ditetapkan. Nah, biasanya ada yang enggak. Nah, tapi biasanya HTML ini enggak mempunyai format bahasa ya, atau metode pelipatan sendiri. Di sini kalau kita ganti ya, misalnya toggle indentation. Nah, ini kalian bisa klik aja toggle indentation language folding. Nah, dia otomatis diganti jadi auto di sini. Jadi ini toggle ya. Jadi kalau kita pilih lagi, kemudian diganti lagi jadi indentation. Ya, kalau kita menggunakan auto ya, coba kita gunakan auto. Nah, ini jadi auto lagi ya. Kalian bisa cek sih sebenarnya di pengaturan ya. Open user settings JSON. Kalian bisa lihat di sini editor.folding strateginya itu jadi auto. Nah, ini defaultnya itu indentation. Jadi extension yang akan berusaha menerapkan metode pelipatan dari bahasa tertentu atau peraturan pelipatan dari bahasa tertentu yang sedang kalian gunakan. Nah, di sini kita menggunakan bahasa HTML, maka dia akan mencoba menggunakan metode pelipatan HTML.